Pemerintah menyebut materi retret penting untuk pembekalan para kepala daerah saat memimpin wilayahnya. Lalu bagaimana dengan kepala daerah yang tidak hadir? Apakah ada banyak materi penting retret yang tidak tersampaikan? Apa dampak dan kerugian bagi kepala daerah dan daerah yang dipimpinnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Kami ingin tahu Bang Margarito, payung hukum retret di pemerintah ini ada nggak sebenarnya Bang? Saya dari tadi itu berharap agar kamu tidak bertanya itu. Oke. Dari jalan ke sini Itu duluan malah Bang ya. Itu yang saya berharap, mudah-mudahan ini orang TV One nggak nanya barang itu gitu ya. Cuma tadi DVD tadi kan Anda bilang DVD tadi menunjuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah. Nah itu memang payung besarnya begitu ya. Tetapi khusus mengenai kegiatan retreat, apa yang kita sebut dengan retreat itu sebegini jauh saya tidak melihat hukumnya. Dasarnya apakah itu peraturan presiden, apakah itu instruksi presiden, apakah itu peraturan menteri dalam negeri, jujur sejauh ini saya tidak menemukannya. Gitu ya. Nah karena itu ini harus dilihat sebagai satu polisi dari pemegang kekuasaan pemerintahan. Satu kebijakan dari pemegang kekuasaan pemerintahan. Siapa dia? Ya presiden. Jangan lupa ya, presiden adalah satu-satunya figur tata negara di republik ini yang memegang kekuasaan pemerintahan dan sebagian dari kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden itulah yang didelegasikan sedikit kepada pemerintah kepala daerah dan itu dilaksanakan oleh kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati dan atau wali kota. Nah, di titik itu memang terlihat menurut saya ya secara hukum tata negara tidak ada alasan untuk tidak mengikuti retreat ini. Mengapa? Dari segi tata negara ya. Sebentar Bang, sekarang tuh ada 55 kepala daerah tertunda untuk mengikuti retreat. Abang jawab seperti itu kan tadi kan? Ya. Yang begini, apa ya? Tapi saya tidak mau terlalu banyak masuk ke situ dulu. Sebentar masuk situ deh. Maksudnya wajib semua kepala daerah ikut retreat? Gitu? Wajib. Dari segi hubungan wewenang ya sebagai anak buah karena ini bagian dari polisi pemerintahan pusat dalam rangka untuk memastikan kelancaran dan atau performa terbaik dari penyelenggaraan pemerintahan secara nasional gitu ya. Dan di titik itu sekali lagi mereka mesti hadir, tidak ada alasan untuk tidak hadir. Karena pemerintah sekarang begitu dia mengucapkan saya bersumpah bla 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 melaksanakan undang-undang kekuasaan pemerintah secara jujur, lurus dan segala macam. Detik itu dia pemerintah. Detik itu juga dia menjadi subjek yang dituju oleh seluruh kebijakan pemerintah pusat. Nah karena itu tidak ada alasan untuk dia tidak ikut. Tapi kan mereka jadi kepala daerah kendaraannya partai politik. Setuju, tapi saat itu kamu itu sudah berubah status menjadi justru karena kalau tidak ada partai politik yang mengusul dia dalam pencalonan kan dia tidak mungkin jadi calon tuh. Kalau toh dia paksakan diri menjadi calon kan jadi calon independen tuh belum tentu juga gitu kan. Tetapi berdasarkan hukum memang orang hanya mungkin menjadi calon kalau diusulkan oleh partai politik dan atau calon independen dengan sejumlah syarat begitu. Tapi begitu dia terpilih dan dia dilantik, dia gubernur. Terlepas dia itu dari segala macam tuh calon ini itu segala macam. Siapa yang mencalonkan dia, bagaimana prosedurnya, selesai. Jadi status petugas partai, kader partai tidak berlaku. Berakhir bersamaan dengan dia berstatus sebagai gubernur dan atau bupati dan atau wali kota. Selesai. Pada saat itu sekali lagi begitu dia mengucapkan sumpah atau janji menjadi gubernur atau bupati atau wali kota, detik itu juga dia berstatus hukum sebagai gubernur, bupati, wali kota dan dia merupakan anak buah dari presiden. Tidak ada alasan untuk tidak tunduk pada kebijakan presiden. Memang akan jauh lebih bagus misalnya kalau kemarin dia akan jauh lebih bagus ini kalau misalnya presiden itu membuat peraturan presiden tentang pelantikan atau peresmian pelantikan gubernur, bupati, wali kota itu diikuti dengan misalnya tindakan-tindakan misalnya retreat dan segala macam ini. Atau kalau itu tidak bisa, peraturan presiden yang akan terlalu tinggi, bisa saja dibentuk dalam peraturan menteri. Misalnya di peraturan presiden tentang pelantikan gubernur misalnya, begitu ya, gubernur, bupati dan wali kota itu atau pelantikan kepala daerah itu. Lalu di dalam pasal-pasal tertentu diatur tentang kegiatan retreat ini. Tapi apapun itu, sekalipun tidak ada, tetap saja ini sesuatu yang legal. Karena ini merupakan polisi. Dari siapa? Dari pemegang kekuasaan pemerintahan. Siapa dia? Presiden. Lalu orang-orang ini siapa mereka? Mereka ini adalah buah presiden. Satu. Yang kedua, jangan lupa ya dari segi tata negara, presiden adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan di negeri ini, di republik ini. Sekali lagi seperti tadi saya mengatakannya di awal,
kekuasaan pemerintahan itulah yang detailnya, sebagian diantaranya, detail-detailnya itu dikasih kepada gubernur dan atau wali kota dan atau bupati. Dan di titik itu tidak ada alasan untuk tidak tunduk. Urgensinya apa Bang? Kalau seandainya memang ada sekitar 55 kepala daerah belum bisa mengikuti retret, apakah akan ada miskoordinasi antara pusat dan daerah atau ada hal lainnya menurut Bang Margarito? Saya sih begini nih, kan kalau kita lihat ini nih mereka petugas partai dan segala macam ini, dan kalau ini dibiarkan satu hari nanti kira-kira begini nih, Andro. Satu hari nanti kalau ada rapat koordinasi misalnya antara presiden dengan atau pemerintah pusat dengan pemerintah gubernur atau dan gubernur atau pemerintah pusat dengan bupati-bupati dan atau pemerintah pusat dengan wali kota misalnya, mereka dapat saja mengatakan bahwa itu kan bukan tindakan pemerintahan, itu bukan urusan pemerintahan, itu urusan manajemen. Jadi saya nggak datang. Saya ini melaksanakan urusan pemerintahan, gubernur-gubernur ini. Apakah itu pemerintahan wajib, urusan yang wajib, atau urusan yang bersifat konkuren, atau pilihan, segala macam itu. Tapi yang pasti, rakor itu bukan urusan pemerintahan. Karena itu saya nggak datang, itu urusan manajemen. Apa begitu kita bernegara? Tapi bisa jadi dengan alasan yang sekarang ini, satu hari nanti, kalau misalnya ini politiknya berkembang sedemikian dinamisnya, dan kemudian memunculkan katakanlah judgement untuk ya udah nggak usah datang deh, ya cuma rakor doang, kan ada timpang gitu. Dan di titik itu memang perlu ditata ini hubungan ini, tidak cukup dengan seperti sekarang ini. Memang kalau saya gitu ya, Ibu Mega tidak salah dari segi permainan politik, gitu ya. Yang memang dia bilang begitu. Yang rumit ini orang-orang yang berstatus gubernur, bupati dan wali kota nih. Anda mau ikut gubernur, mau ikut perintah partai atau mau ikut perintah negara. Sekarang ini Anda berstatus sebagai resmi sebagai orang pemerintah, gubernur, bupati dan atau wali kota. Karena itu Anda tunduk dan terikat pada seluruh aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Tapi kan ini suratnya instruksi dari ketua umum partai, Bang. Nah, itu dia, itu yang saya bilang problemnya ada di mereka gitu ya. Yang mau ikut ini di sana marah, ikut sana bisa jadi ini marah. Jadi kasihan mereka, serba salah ini. Kecuali kalau lagi apa nggak ada badan begitu atau lagi nggak sadar apa begitu, ya sudah bodo amat deh. Nah, jangan-jangan yang lain. Tapi kan menarik sekali di 47-nya semuanya nggak datang gitu kan. Kalaulah datang mungkin saja mereka sudah mempertimbangkan risiko dari sikap yang mereka ambil gitu ya. Misalnya aja begini, kalau saya datang sini bisa jadi saya dipecat. Nah sebelum saya datang ke sini saya lobby aja dulu partai-partai yang lain. Gitu kan, dan lu pecat gak pindah ke sini deh, gitu kan. Nah, bisa jadi begitu gitu kan. Kan sekarang banyak juga orang pindah-pindah partai itu. Jadi boleh saja jadi boleh jadi begitu. Tapi menariknya adalah sampai sebegini jauh kita tidak pernah dengar ada desas-desus misalnya bahwa ada 1 atau 2 orang di antara 47 orang itu yang mulai berpikir, gue pindah aja ke sini deh daripada gue disiksa nanti oleh sistem ini begitu ya. Kan boleh jadi nih. Yang datang ada Bang, tapi enggan berkomentar soal itu. Yang datang ada dari PDI Perjuangan yang ikut retret, tapi no comment. Oh no comment, iya. Ya karena komen ini, komen salah. Dia komen kan susah dia itu. Mau ikut sini kalau dia bilang, saya mesti ikut pemerintah gara-gara saya sudah jadi pemerintah, karena saya sumpah saya sudah jadi pemerintah, jadi saya mesti tunduk dan taat pada seluruh polisi pemerintah. Tapi orang sana bilang, lu gimana sih lu? Kamu ini kan masuk ke situ gara-gara gua nih. Sialan, coret atau apa segala macam kartu anggota atau apapun namanya itu gitu Bang ya. Margarito, dari aspek tata negara Bang sebenarnya apa Bang dampak kerugiannya ketika tidak mengikuti retret ini bagi wilayahnya khususnya? Tidak ada. Bukankah ada materi kenegaraan dari Lemhanas, kemudian materi keuangan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan, itu kan dipaparkan semua oleh para menteri Kabinet Merah Putih. Ya, tapi nanti pada akhirnya begitu ya, pada akhirnya itu bicara teknis manajemen pemerintahan. Dan teknis manajemen itu, ini kepala daerah ini kan kerjaan cuma perintah-perintah doang tuh. Dia tidak pernah melihat ini angkanya berapa, kan perintah-perintah doang. Gua mau bikin begini, gua makan begini, gua mau bikin begini. Nah begini itu diterjemahkan oleh SKPD, kepala-kepala dinas lah itu. Yang di istilah teknis itu kepala dinas. Kepala OPD, organisasi pemerintahan daerah, kepala dinas pendidikan, kepala dinas perikanan, kepala dinas pertanian, PU dan segala macam. Mereka itu yang menerjemahkan dalam program kegiatan. Jadi bukan kawan ini, bukan si gubernur bupati. Gubernur bikin ini. Kadang-kadang juga sembarangan juga. Begitu itu. Jadi yang teknis itu bukan ada di gubernur. Yang teknis itu ada pada sekda dan kepala OPD itu dan orang-orang keuangan gitu yang menerjemahkan. Jadi bukan memang pada gubernur.
Dan satu, ya itu satu. Yang kedua, Anda tidak bisa memberikan sanksi lain gitu karena kalau Anda memberikan sanksi katakanlah pemotongan transfer daerah ke daerah misalnya, kan itu bebannya ke rakyat gitu kan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di daerah itu kan. Jadi rakyat yang memikul gara-gara si manusia ini. Nah si manusia ini juga ya kita mesti mengerti juga dia punya posisi gitu kan. Ikut ini sini marah, ikut sini marah. Jadi gua gimana nih? Nah terus Anda memberikan sanksi nggak bisa juga. Saya rasa logis kalau kita berpikir bahwa kita tidak bisa membebani tanggung jawab pada orang yang tidak melakukan perbuatan itu gitu. Rakyat kan tidak tahu apa-apa nih. Terus gara-gara dia takut partainya, terus dia tidak ikut retreat, lalu pemerintah pusat memberikan sanksi, lalu dipikul, akhirnya kan dia akan dipikul oleh rakyat kan. Menurut saya itu juga nggak fair juga. Dan sebegini jauh, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tidak ada yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada sebut saja mereka-mereka yang 40 sekian orang ini. Yang tidak ikut. Dan tidak ikutin. Nggak bisa. Artinya mereka tidak dapat materi sama sekali soal retret, bagaimana sinkronisasi komunikasi antara pusat dan daerah. Kalau mereka tidak tahu titik temunya. Oh enggak juga, kalau saya sih tidak juga, tidak juga, Ndro. Karena begini nih, APBD, katakanlah APBD gubernur ini, APBD 31 ke provinsi gitu, kan APBD itu mesti dibawa ke Kemendagri, dievaluasi oleh Kemendagri. Disimulasi itu, sudah disusun di APBD itu sudah disusun semuanya, selesai di sana di daerah, bawa ke sini, diperiksa oleh Kemendagri. Periksa ini masuk akal nggak ini program ini masuk akal nggak, kegiatan ini masuk akal pembiayaan, kegiatan segini kok duitnya segini masuk akal nggak ini? Itu diperiksa oleh Kemendagri. Nah karena itu sebenarnya poinnya ada di Kemendagri. Nah gitu, poin untuk mengenal ini orang ini dia efisien atau dia bahlul ini. Ini anggaran ini kenapa jalannya cuma sekian meter misalnya, kenapa cuma bikin ini kok anggarannya sebesar ini, kenapa kok kegiatan kayak begini ada gitu. Nah itu pengecekannya di Kementerian Dalam Negeri. Nah itu kan sudah berlangsung bertahun-tahun setidak-tidaknya sejak otonomi daerah diberlakukan setidaknya sejak tahun 2004 itu sampai sekarang. 2004 sampai sekarang sudah berlaku 20 tahun lebih sudah berlaku. Jadi itu sudah given itu di dalam praktek pemerintahan kita. Setiap APBD itu berakhir dengan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak setuju, tidak bisa itu. Jadi seharusnya alur transparansi atau akuntabilitas APBD itu sudah terekam jelas di Kementerian Dalam Negeri. Oh, yes. Kami sangat berharap Kementerian Dalam Negeri bisa bergabung di Kabar Petang untuk membahas retreat. Kami terus coba agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atau Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bisa bergabung di Kabar Petang. Sesaat lagi Bang Margarito, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang.